Kembali di Kakak Beradik Podcast, masih dari satu sekolah terbengkalai. Belum lama, baru 3 tahun, tapi tradisi yang tertinggal di sini membuat sejarah sekolah ini menjadi kurang baik. Maka dari itu kita ingin meluruskan. Bentar, Apa ya? Bang Katak mana? Bang Katak pergi. Oh, udah pulang. Kempang lagi. Mas Katak. Kalau Ada apaan? Ada apa? Baru mulai. Apaan sih Kak Anwar, nggak ada apa-apa. Aswar. Nggak ada apa? Ih Kenit mah. apa sih? Anwar ini. Deh ya, pokoknya kita setuju kalau Kak Anwar sampai kenapa-napa malam ini kita guyur rame-rame. Iya. Pakai minyak kayu putih gue guyur biar panas badan lo. Tadi Itu mata aku jahat angkel. banget. Kata Mata mama aku aku angkel. gitu supaya orangnya hilang, Orangnya hilang. supaya arwahnya hilang tuh gitu. Ya, oke. Arwah hilang mata gue min. Oke, tadi Cicis bilang walaupun kejadiannya jauh dari sekolah ini, Yes. tapi ketika ada korban seperti ditarik ke lokasi ini. Itu yang bikin aku mencocok logikan. Sekolah itu kan pasti punya guru-guru yang melarang tindakan tersebut. Iya dong. Kemudian pastinya di setiap angkatan akan diberitahu bahwa dihindarilah hal-hal yang kurang baik. Iya. Nggak boleh ya kalau ketahuan sama bapak ibu guru kalian tawuran, Iya. saya keluarin. Ya, Disekor, tapi kenapa ya? Apakah mungkin ada makhluk lain yang seperti memberikan dorongan Atau negatif ajakan. vibes gitu, Iya. yang membuat akhirnya anak-anak tuh berani untuk terus Pasti tawuran. Tawuran. Dan bersemangat ya. Benar bisa jadi. Sampai akhirnya Cici juga bilang ketika ada korbannya itu ditarik ke lokasi ini untuk bisa mungkin jinnya bisa menarik energinya dan menyerupai mereka. Kalau ditanya tentang makhluk yang menyerupai menjadi mereka, itu pasti ada. Tapi kalau tentang kenapa manusia bisa atau kenapa siswa bisa melakukan tawuran berkali-kali padahal udah dilarang, jangankan sama guru Kak, mau mama papanya yang ngelarang juga tetap maju karena itu keinginan dari manusianya sendiri. Benar-benar. Makanya kenapa kalau misalnya kalian bilang, Kak aku takut banget sama hantu, takut dibunuh. Enggak ada hantu yang bisa ngebunuh. Justru yang paling parah tuh, yang paling negatif itu memang dari niat atau dasarnya manusia itu sendiri. Ketika dia sudah ada keinginan buruk, akan ada makhluk-makhluk di sekitarnya yang mengunci, kayak bikin. Kalau Lingkaran. dilihat dari aku ya, misalnya aku sendiri ketika aku ingin melakukan sesuatu yang negatif, itu tiba-tiba rame yang pada nyamperin, itu malah kayak nutupin hal-hal baik. Jadi aku nggak bisa ngelihat kayak atau mendengar mama bilang nggak boleh ya Kak, kamu nggak boleh A I U E O. Aku tetap pada tujuan aku yang melakukan niat burukku, gitu. Jadi kalau yang aku lihat memang mungkin kayak yang tadi, banyak juga yang sudah terbiasa ketika kita anak baru atau siswa baru ya harus nurut sama kakak kelas Kalau gitu, enggak, harus lakuin itu, kalau enggak daripada gue yang digebukin gitu kan. Karena kalau tentang tawuran tuh macem-macem Kak, kayak yang tadi, kalau tadi kan Mas Katak bilang ya. Kenapa Aswar? Emang lucu, Mas Katak itu cuma perumpamaan ya guys. Mas Katak bilang kalau ritual yang dijalani sama beliau itu cuma kayak puasa dan makannya nggak pernah yang aneh-aneh gitu kan, cuma kayak bunga ya, itu yang normal-normal aja. Kalau dulu, jadi itu tuh sampai ke Ojan sendiri, Ojan yang temenku, sahabatku dari dulu dan selalu bareng sama Frisly, dia tuh pernah ngalamin kejadian dimana kita itu tau gak sih kalau misalnya sahur on the road, Tahu. Oh iya. rame-rame ketemu sama sekolah lain, tiba-tiba ada tawuran yang tidak diniati, jadi sekolahku nggak ada yang bawa barang apapun, itu bener-bener Ojan dikejar-kejar sampai dia nyebur ke kali. Nah, temen aku dan Ojan itu pakai ilmu kayak tadi ritualnya kan. Kalau Mas Katak tuh tadi apa, puasa. Kalau temen aku itu disuruh untuk motong kuping dari lawan, sumpah. Demi Ini real, apa? Aneh banget ya. real untuk pertama kalinya depan mata Frisly pada saat aku kelas 1 masuk sekolah. Itu bener-bener di kantin ya, bawa kuping ya kayak bawa biasa. Nih gue dapat satu, taruh kuping di Anak tengah. sekolah Anak itu. sekolah. Apaan sih? Anak sekolah kakak kelasku. Itu mungkin pembuktiannya dia ya bahwa dia itu Karena diminta untuk meritualkan itu. Jadi katanya kalau udah dikumpulkan kuping dan harus dijadiin kayak gantungan kunci. Jadi ada pengaitnya. Ini real ya, bener-bener depan mata aku, Ojan dan teman-teman lainnya. Terus yang disuruh makan tuh tau nggak makan apa? Kecoa. Bocah di depan. Kecoa hidup. Kan kita tahu ya bakteri yang ada di kecoa. Itu kan kayak bakteri. Kok kupingnya satu? Demi Demi Allah enggak. Udah.
cek udah. Jadi ritualnya kalau tadi kan normal ya kayak puasa gitu-gitu, hal yang mungkin tidak ditakuti sama Mas Kata kayak ya udah gue bisa kuat dengan cara puasa doang. Itu hal simpel. Kalau yang dukun dari temenku itu aku takut dia tiba-tiba kesurupan. Ih, jangan ketawa ih. Ya kayak kemarin ya Kak Priscil ya. Iya, inget kan? Terus Yang latang-latain aku. kalau temenku tuh dia datang ke dukun, terus dukunnya nyuruh apa? Kamu kumpulin yang si kuping atau jari yang kalian dapat, jari. ditutupin Ya pakai Allah. kain putih yang sudah ada bacaan atau huruf apa gitu dari dukunnya, disimpan, dibawa kemana-mana, terus disuruh makan apa? Kecoa hidup 2. Dan itu temanku bener-bener real ngelihat kecoa kan banyak bakteri, itu dimakan, tapi itu sampai masuk berita. Jadi waktu itu tuh sampai masuk berita karena pada saat dia maju tawuran, dia nangkis benda dari si lawan, Benda tajam. ada tangan, Dan berdarah tapi nggak kenapa-napa, bener-bener nggak putus, kayak dipegang gitu aja kayak, iya udah lo maju-maju terus ditarik balik, ditebas. Ya ampun. Itu masuk berita dan real dialamin sama hujan-hujan tuh sampai lompat ke kali. Jadi motor dibiarin sama dia, bodo amat. Cewek-cewek pada masuk di mobil. Kalau aku nggak ikut, nggak boleh sama mama. Aku juga pernah punya pengalaman kalau soal itu. Jadi kakakku persis. Jadi kan ada Koruben, Ciripka, Koruben, Ko Ijul, baru aku kan. Ko Ijul adalah salah satu orang yang mendalami itu juga. Jadi yang aku nggak tahu cerita persisnya kayak gimana, tapi di lingkungan komplek rumah, bukan di sekolah, di lingkungan komplek rumah tuh ya seperti yang Visi bilang gitu ya, ada basisnya. Jadi basis di daerah rumah ini itu berguru sama satu ya dukun lah. Ya. Orang pinter. Alih-alihnya bilangnya Pak Haji apa biasanya Ya, gitu kan. betul. Rumahnya digubuk di pinggir kali, dan anak-anak muda banyak datang ke sana katanya untuk belajar ilmu kebal. Suatu ketika tiba-tiba waktu mama mau nyuci baju gitu ya, aku ingat aku masih kecil, mama marah-marah gitu karena di dalam kantongnya dia tuh nyimpen satu benda katanya jimat buat kebal. Terus digulung pakai kain putih. Jadi itu memang ya bisa dibilang, kita nggak bisa bilang tradisi, cuma kayak sampai hari ini mungkin masih banyak orang yang mempercayai sama itu. Karena kalau kita bilang masalah kebal bukan cuma soal anak tawuran aja, tapi dari zaman penjajahan dulu kan para pejuang juga menggunakan itu. Di era penjajahan, bayangkan ketika company sudah menggunakan pistol, tembakan, granat dan apapun itu, pahlawan kita bukan pahlawan tapi pejuang kita hanya menggunakan bambu kuning, bambu runcing. Untuk melawan Belanda. Ya bahkan mereka bisa yang tiba-tiba cuma kayak gini mental. Company itu bisa mental. Percaya nggak percaya itu real. Sampai kalian ingat nggak? Ada banyak legenda, mungkin kayak si Samson yang katanya rambutnya tidak boleh dipotong ya. Itu juga. Ronda. Si Pitung juga. Si Pitung yang katanya hanya akan bisa ditembak menggunakan peluru dari emas 24 karat. Iya. Itu dia. Iya, kalau ini aku lurusin bukan tentang tawurannya, tapi apa yang kita pelajari ini bisa menjadi sesuatu yang baik sebenarnya. Benar. Dan ini lebih ke soal kepercayaan. Kita mau percaya atau enggak. Iya, betul. Tapi Uncle Jo, aku pertama nggak percaya loh gitu-gituan loh. Jadi teman aku tuh dia suka tawuran ya. Jadi dia ada sepasang kayak golok. Ada sepasang, ada 2 gitu. Dia pernah tawuran dan dia bawa golok yang satu, yang satunya lagi yang dibawa itu hilang. Terus Toto pulang sendiri. Gede banget suaranya. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'lamu illa ma kursiyyuhu samawati. Sumpah dia kayak marah kayak gini. Ya sih ya. Itu yang sebenarnya dari tadi coba aku pancing. Karena apa? Biasanya kalau kita ngomongin masalah kebal itu kan pasti ada makhluk halus yang menutupi ataupun makhluk halus yang bekerja untuk mereka sehingga badannya punya proteksi diri dari benda tajam. Kalau dulu di lokasi ini banyak orang yang berpuasa dan mengambil ilmu tersebut, ketika mereka pindah, ketika mereka melepaskan, mungkin nggak makhluk-makhluk yang dulu mereka undang masih ketinggalan di lokasi ini? Jadi Masih. Itu yang sengaja aku pancing supaya dan ternyata benar ketika ngomongin tentang senjata kebal.
mereka bunyi. Iya benar. Dari tadi juga Bella maksudnya berasa di belakang ada yang Bella apa Pak? Iya, kayak aneh aja gitu ya. Biasanya tuh aku nggak pernah yang kayak sepeka ini, terus tiba-tiba dari tadi pas aku dengar